tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya benar, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus setelah dua kota industri di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh Amerika Serikat. Wah, apa benar yang kudengar? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan disampaikan oleh Syahrir. Berita penting apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar memiliki kepemimpinan yang baik? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal jika saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Ibu, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Kami permisi. Mari, Bung Hatta. Mari. Pada 15 Agustus 1945 pukul 22.00 berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh dengan tergesa-gesa. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ayo Bung, malam ini juga dibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini goroklah leherku. Tak usah menunggu esok. Sudahlah, ada gunanya kalian bertengkar. Mari kita kembali dan bicarakan ini dengan baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilaksanakan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita? Kekuatan kita tak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat bertahan sendiri tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benerlah Bung, cepatlah. Malam ini Bung, malam ini. Tenang, tenang. Ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara-saudara. Tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara. Karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno di Motak, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Hah? Culik? Iya, kita bawa keduanya, lalu kita bujuk mereka. Saya setuju. Dengan begitu, Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawa? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan mendapatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudanco Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak agar mereka melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka?
Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu memberikan keamanan dan mencarikan tempat untuk Soekarno dan Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jiao Kisong. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Subeno setuju. Kita akan tempatkan mereka di rumah Jiao Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 pagi. Bagaimana? Keesokan hari, tepatnya 16 Agustus 1945 pukul 04.00, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Mari Bu. Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika benar, kita tidak akan bersama. Karena kita tahu masih betul. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Ya, ada apa? Anda harus kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda ke Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian aku mempunyai istri dan anak masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang Guntur ketika mendengar suara kalian? Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tak ingin berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah kalau begitu, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Mau kalian, jika aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno! Hatta, ternyata kau sudah ada di sini. Ya, sebenarnya mereka membawaku kemari bersama Fatma dan Guntur juga. Iya Hatta, benar. Sekarni, ada apa sebenarnya? Benar, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerang, Bung. Ini saat dan tempat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Mengapa kau begitu mudah percaya dengan kabar itu, Sukarni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas diri kami sendiri, bukan karena ada dari Jepang. Ada cuma Subardi ingin memaksa Bung Karno. Baiklah, aku akan segera menemui. Wikana, bisa aku menemui Bung Karno dan Bung Hatta? Untuk apa Anda ingin menemuinya, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Saya kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak bawa pulang mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat ingin mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ngomong sudah. Iya. Jadi berita tersebut benar adanya? Ya, benar, Bung. Bukankah saya dan Syahir sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur dari tadi menangis terus. Ya. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta di tanah? Tidak. Saya akan berjanji akan mengharumkan nyawa saya. Apa aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih.
Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia? Kita butuh tempat untuk membahas Bung, tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita mungkin kita sekarang, apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide, bagaimana kita meminjam rumah Laksamana Jepang, Laksamana Maeda. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Kamu di mana? Selamat malam, ada apa Bung? Maaf mengganggu, ada apa malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan naskah proklamasi yang akan diadakan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah, saya turut tunggu. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Selanjutnya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah saya tulis. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah tersebut? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir di sini? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik bukan ada Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah data yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, pada sehari semalam, orang Islam sholat selamat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana hari ini, Jumat lagi, tanggal 17 Agustus? Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung, tolong ditandatangani. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebar ke seluruh Indonesia. Baik, Bung. Jumat pagi pukul 10.00 semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan Pemuka Mahkamah Rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah saya berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia. Saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada lagi satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita.
mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita. Kongres Pemuda Indonesia. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku tumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jakarta, 8 Oktober 1923. Kita kembali lagi dalam kamar Anda. Ini lebih banyak behind the scene-nya daripada action. Tapi Bu, Akan saya cari, tapi kita memang tidak boleh juga. ketok pintu. Belum diketok. Jika bukan tidak yang betul lah cepat. Memek gitu. Ayo. Nanti pasti bilang. Assalamualaikum. Ayo ayo. Mah, 6 Jupan. Edo awas go. Cepet nah. Di action. Ya, anjing. Kata reaction. Hah, culik. Action. 1, 2, 3, action. Anjing nggak bisa pulang. Jalan di depan, enggak. Langkah tegak maju.
Ya, tenang.